Perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Aduh, ngigo Bu. Ngigo. 2000-nya ngigo. Dan akhirnya saya melihat kayaknya kalau perempuan itu butuh pengertian, kalau laki-laki itu butuh perhatian. Ibu Aisyah background-nya dokter? Ya, dokter umum, tapi mendalami untuk rehabilitasi narkoba sebetulnya. Oh. Jangan panik, jangan panik. Jangan ngajak, jangan ngajak. Udah, nggak usah berantem. Udah Ramadan, waktunya kita login. Kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri? Nat, gue, Kenapa? tanpa tepuk tangan gue kayak pengen baru mau gitu kayak I cannot do that. Penonton juga nggak denger apa yang dia omongin tadi. Gue pengen ngasih tau POV netizen tuh kalau ada GoPro rame gitu lah. Oh gitu. Tapi kayak tanpa tepuk tangan gitu kayak gue jadi gak semangat gitu kayak. Pengen semangat ya. Teman-teman buat Onat semangat tepuk tangan. It's Pertamina night. Kebakaran? Enggak. Belum saya lagi jemput tamu soalnya. Oh, jemput siapa? Ada dokter. Oh gitu. Dokter Aisyah Dahlan. Nanti saya ini beliau Ngomong aja terus di balik tiang, maju dikit ngapa? nih. Nah, gitu. Beliau, ini rumahnya kan masuk gang. Iya. Ya maklum lah. Rumah sederhana. Betul. Desainnya aja yang bagus ini. Kenapa? Kan masuk gang kan. Jadi Bu Aisyah Dahlan masih di depan. Ya udah lagi cepet nyari jemput, jalan. jangan dibiarin sendiri dong. Tamu kan adalah raja. Gang apa yang mewakili tadi? Habis masuk. Gangnam Style. Bukan. Ganggu. Belum. Iya. Kan gue pengen curhat, Boy. Oh, pengen curhat? Gue tuh ada masalah rumah tangga. Berarti yang kemarin rame-rame di sosmed itu bener. Kan gue sempat lihat juga tuh. Ada apa nih saling-saling berbalas Instastory? Silakan Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, Dokter terima Aisyah kasih. Dahlan. Silakan duduk Ibu. Kerennya rumahnya. Iya, terima kasih. Nippon Paint. Silakan. Custom design ala Bet. Ibu. Iya. Salam kenal Ibu, Salam saya kenal. Boris. Saya Ona. Alhamdulillah ini bisa kesini. Happy banget deh. Iya, saya senang sekali nih. Ibu, akhirnya saya ada temennya. Oh, gitu ya. Haika. Gitu. Kristen. Nah, itu siap di kita doang. Ibu mungkin belum siap. Oh iya, Kabarin Enggak. kali. Soalnya saya tuh walaupun ya saya tetap menjaga semangatnya ya, Ibu. Masya Cuman Allah. udah 2 tahun. Gitu ya. Jadi ini tahun ketiga ya. Iya, ngobrol. Doain. Tapi enggak Bismillahirrahmanirrahim. itu. Insya Allah. Kebetulan yang punya rumah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang punya rumah Ibu. Ya, apa kabar Ibu Alhamdulillah Aisyah? baik banget. Baik Baik banget. banget. Udah kenal enggak? Aku udah kenal. Aku salah satu orang yang suka nonton konten ibu. Ah, gitu ya? Yes. Alhamdulillah. Dan aku Kenapa? Relate sama konten Ibu? Kalau boleh tahu nih. dan aku kayak oke, akhirnya bilang tamunya Iya. Umi Aisyah ya. Iya, Umi. Aku manggil langsung Umi apa dokter apa Kalau anak-anak Pernyataan gue ditinggalin gitu aja sama dia. Nggak mau dijawab sama Onat. Langsung. Iya, aku tuh manggil aku sih enaknya kalau dokter. dipanggilnya Bu Isa. Oh, Bu Isa. Iya, itu anak-anak yang manggil. Ibu akrab sama dokter Boyke? Enggak nanya. Ya mungkin Iya. sesama dokter Sama iya. sejawat. Iya. Sama sejawat. Iya. Istrinya yang akrab. Oh, Iya, istri istrinya kan Boyke. dokter radiologi. Oh, Istri beliau. nice. Iya. Berarti Suka deh topik apa ini. Ibu Aisyah background-nya dokter? Ya, dokter umum. Tapi mendalami untuk rehabilitasi narkoba sebetulnya. Oh. Jangan Jangan panik. Jangan ngajak. Cabut. Kok nggak? Cabut. Sini duduk. Duduk. Gini. Tenang aja. Tenang. Jadi begini, Bu. Ada mau minuman. Saya punya teman. Kita punya teman. Tapi kita rangkul kok, Bu, nggak kita pukul. Wow. Jadi Jadi tagline dakwah. kalau dulu saya tuh ketika kuliah S1
itu ada mata kuliah tasawuf, spiritualitas dalam Islam. Itu diantaranya datang ke Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Itu Abah Anom ya. Abah Anom. Abah Nah, Anom. itu juga Itu legend tuh ada beliau. ada rehabilitasi narkoba betul. berbasis medis dan agama. Nah, kalau yang Dokter Aisyah lebih gimana? Abah Anom tuh sudah lebih dulu. Ya, kalau saya kan mulainya tuh tahun 98. Waktu itu juga belum ada BNN. Kita pakai metode namanya therapeutic community. Itu internasional punya, TC. Jadi artinya sama kayak Abah Anom, ada di pondokkan istilahnya ya. Cuman yang bimbing mereka semua mantan-mantan pecandu. Gitu. Karena itu jauh lebih lebih role model buat mereka. Sehingga mereka pasien yang baru masuk, dia tahu, oh gue bisa kayak gini nih. Gue bisa sekian bulan kayak gini. Gue bisa 5 tahun kayak gini. Jadi itu luar biasa tuh. Sangat-sangat berefek sekali. Jadi teknik itu begitu. Jadi pasien-pasien yang awalnya masuk, kan lama-lama dia naik tingkat terus kan? Nah itu nanti dia bina yang baru lagi. Nanti ada yang baru lagi, bina yang baru lagi. Nah, gitu. Jadi basicnya akhirnya jadi keteladanan, bukan hanya teori. Prakteknya banyak nih teman-teman gue yang bisa move on. Korban narkoba itu banyak putus asa. Faktor penyebab utamanya untuk menggunakan narkoba adalah putus asa. Bukan, putus asa. Nggak bisa sembuh. Iya, itu. Tapi Ibu bisa, kalau orang ciri-ciri narkoba. Jangan terlalu excited, biasa aja. Jangan terlalu untuk berapi-api gitu. Bintang tamu sebelumnya biasa aja soalnya. Yang kelihatan ya? Berarti Ibu tahu dong ciri-ciri orang yang narkoba ya? Kalau dia sedang pakai, sedang aktif pakai kan ada ciri-cirinya gitu ya. Tapi kalau sudah beberapa lama nggak pakai, sudah pulih nggak kelihatan. Tapi biasa gitu ya. Biasa dong. Tapi kalau gue sih ngelihatnya itu ciri, tapi tidak bisa ngejudge orang lah. Bukan berarti setiap orang yang begini kan bisa aja kebetulan di suatu saat yang bersamaan orangnya emang lagi pilek, lagi gatel, betul gatel, sama habis repet. Serepet. Apa itu? Serepet. Apa? Nggak tahu juga. Habis Nggak tahu gue. Iya. Bisa pakai hidung, set. Kalau yang ibu tawa takut. Nggak, berarti bentar. Berarti ibu juga tahu dong siapa-siapa aja dan ngapa-ngapain aja. Ya siapa-siapa aja ya gitu tadi, kalau ada pasien masuk misalkan biasa datang dalam keadaan pakai aktif kan. Kita lihat oh nyimeng nih gitu. Maksudnya gini. Bu gimana sih itu? Itu nggak banget ya. Maksud aku gini Bu, biasanya ibu kan maksudnya seorang ibu-ibu wanita gitu, terjun ke dunia yang laki-laki banget gitu, yang mayoritas bahkan laki-laki. Berarti dunia black. Iya, di mata anak-anak ibu adalah ibu gaul dong, dan teman-temannya Sorry, saya tambahin. Dan ibu kok bisa tahu ya? Kok ibu bisa tahu? Apa ibu punya teman? Apa ibu punya lingkungan yang dekat? Jadi sejarahnya tuh kan aku ngurus narkoba karena adek yang pakai. Adekku pakai. Pakai apa Bu? Laki-laki Bu ya? Iya, pakai lah cimeng, etep, ubas, next semuanya kan pakai. Kita nggak ada yang tahu di sini. Apa tuh Bu? Cimeng tuh cimeng gitu ya. Etep tuh bisa tidak berbicara ke masalahnya, nggak lebih ke solusinya nggak ya? Sorry. Kita kan nggak tahu. Dan tidak terlalu teknis gitu. Biar edukasinya. Oh, ada ibu berarti pemakai. Iya, dan waktu itu tadi yang Habib bilang baru ada yang Abah Anom. Abah Anom. Adekku nggak mau dibawa ke sana. Karena dengar-dengar kan dia harus mandi tengah malam, direndam, dia nggak mau. Ada metodenya tersendiri lah ya. Punya metode tersendiri, dia nggak mau. BNN belum ada waktu itu. Terus ada keluarga yang bilang coba bawa ke Malaysia, ke KL. Di sana ada rehabilitasi yang cukup efektif dan sudah cukup lama, sejak tahun 80-an gitu. Ya udah dibawa ke sana. Nah, sampai di sana yang pertama bawa tuh suamiku bawa ke sana gitu kan. Sampai di sana suamiku tuh ngeliat loh, ini kok metodenya bagus ya. Dia 2 pekan di sana belajar, sampai pulang ke Indonesia, adikku tetap di sana, dia pulang ke Indonesia. Saya disuruh oleh suami untuk juga belajar rehabilitasi narkoba itu. Nice. Jadi padahal sebetulnya pengen jadi dokter anak, kepengen saat itu ya. Oh, tadi kan udah beres dokter umum, tapi spesialis nih. Iya, gitu. Tapi kata suami, dokter anak udah banyak.
kita ngurus dulu istilahnya juga bukan narkoba, kita urus narkotika kan masih. Nafsa. Belum ada istilah itu. Oh, belum masih bahkan. drugs saja. Iya. Say no to drugs gitu-gitu kan. Iya. Narkotika masih kayak Narkotika? gitu. No way. Iya. Dulu tuh gitu. Ya, tapi Bang Haji udah dapat tuh. Miras Santika. Udah No muncul. way. Ada tikanya udah ada ya. Tikanya udah ada Miras tuh. Santikanya udah muncul Bang Haji, Bang Haji Roma. Iya. Kalau miranya sih kayaknya Miras. Iya, kalau Miras mirasnya sih Santika. kayaknya nggak jauh ya di sini ya. Apa sih? Nggak jauh dari mana sih? Nggak jauh. Ya nggak jauh berarti dekat, berarti dekat. Artinya Saya tahu tuh orangnya. Cuman kita di season pertama itu pernah ngobrol dengan Pendeta Yeri Patinasarani. Oh iya, saya Nah, kenal baik beliau. Betul. Nah, beliau kan juga aktif di Iya, bidang rehabilitasi betul, narkoba ya. betul. Dan beliau itu selalu memiliki tagline ayah hadir. Intinya bahwa orang itu akan sembuh utamanya ketika support system itu mendukung. Iya, Berarti betul. itu ya, ibu akhirnya menemani adik Iya, sebagai support seperti system itu. ya. Makanya nanti di dalam rehabilitasi yang metodenya ini kan metode internasional. Orang tua harus ikut. Kalau misalnya dia anak, mendampingi. ya kalau dia suami ya istri harus ikut. Kita ada namanya family therapy. Ya, Jadi oke. family pun harus diterapi. Ada family support group. Jadi keluarga-keluarga kumpul gitu ya untuk saling mensupport. Yang tadinya kan sedih kan, anaknya pakai lah apa. Tapi pas lihat, ih banyak juga ya. Gitu. Jadi Oh, saya tidak sendiri nih, kan? iya tidak sendiri. Iya, Jadi iya, iya. ya dia kadang-kadang, ih ada teman gue SMP gitu. Iya, jadi yang tadinya malu. Jadi nggak apa masalah. Iya, Tapi aku iya. mau nanya, kalau pendampingan keluarga itu ngaruh nggak sih ke untuk nyembuhin lebih cepet atau jadi lebih lama gitu? Ya, berpengaruh keluarga punya skill untuk menolong dia dan juga kalau nanti anak udah pulang rehabilitasi kembali ke rumah, keluarga punya cara-cara bukan seperti yang dulu. Kalau yang dulu kan pasti dia dimarahin lah, Iya. Tapi kan itu diusir lah kan respon gitu. wajar orang tua, misalnya kecewa, maksudnya pasti iya. amarahnya Iya, itu keluar udah gitu. benar itu. Di Malaysia malah diusir. Tapi problemnya itu ternyata keluarga bandarnya. Nah, banyak juga Banyak kan? kayak gitu. Banyak juga kayak gitu. Oh iya. Iya, bahkan kakek neneknya tuh. Iya kan, turun-temurun emang udah biasa gitu ya. Beda ya kalau yang ngomong expert ya. Lo juga Kayak ngomong based dong. on true story gitu Lo ya. ngomong dong. Saya bukan mau bilang apa, Ibu Aisyah juga kurang beruntung karena belum ada minum. Saya ambil dulu minum. Silakan dilanjut lagi. Oh iya, Thank you loh. siap. Iya, silakan. Jangan Namanya malu juga anak baru. ceritanya ya. Disuruh ngambil. Izin ya saya ya. Ada Seharusnya bungsu, ada izin dulu bungsu. baru jalan ya. Biasa orang juga kan gitu, minta dulu baru ngambil. Oh iya. Minta maaf ya daripada minta izin. Adik bungsu ya? Adik bungsu. Adik bungsu. Nah, orang yang tidak beruntung itu maka seharusnya kan kalau dalam Islam kan Nabi Muhammad itu menjadi bapak bagi semua muslimin, khususnya bagi orang-orang yang ingin berubah lebih baik. Nah, berarti faktor kadang kan juga Pendeta Yeri itu sering cerita gereja atau tokoh-tokoh agama apapun agamanya itu kadang menutup diri kan terhadap orang-orang yang seperti itu. Ini mah susah dianggap udah bikin malu. Iya, bikin malu dan sebagainya. masyarakat. Apalagi dulu ya sebelum banyak pengetahuan tentang bagaimana memanage, bagaimana merehab gitu ya. Nah, pertanyaan saya sih dua. Pertama, seberapa besar pengaruh agama untuk menyelesaikan masalah-masalah begitu? Dan kemudian yang kedua, seharusnya sikap kita itu seperti apa sih, Bu? Kalau masih aktif ya, kalau masih aktif. Iya, Misalnya nih ada anggota keluarga masih aktif pakai, terus kita mau gimana sikap kita kan? Iya. Karena ada beberapa kondisi. Dia sedang aktif pakai, gimana kita bersikap? Dia sedang dalam proses rehabilitasi, bagaimana kita bersikap? Dia proses after rehabilitasi, bagaimana kita bersikap? Itu ada 3 tuh. Oke, coba diurai itu, Bu. Yang dari aktif dulu deh, dia tuh aktif. Emang pecandu, jangkilisme. Iya, kan ini ada seharusnya ini di atas kan, di atas sini. Ini buat apa? Kalau gini kan jadi gak keguna ya. Astagfirullahaladzim. Iya tadi mau bawa aja, emang yang penting kan gelasnya ke bawah, poinnya gitu. Sama kayak dijelasin ada 3 cara, yang penting 3-3-nya disampaikan. Oh gitu. Oke, mari. Alhamdulillah, bener ternyata ya. Kan saya Dari mau dapur. Ilmu gratis kapan lagi? Ilmu gratis ya. Nanya ditinggalin saya aja yang ngisi. Oh iya. Tadi Anda yang bertanya. Oke, gak apa-apa udah tanggung Nggak nih. apa-apa, Bu. Soalnya pengen selalu dekat dengan Samken. Bu, kita lanjut tadi Bu. Gimana tuh Bu, nanggepin keluarga yang emang
ngadepin dia pecandunya aktif. Iya, Aktif banget malah. Iya. Satu, pasti kan marah kita ya. Orang tua baru tahu tahu marah gitu ya. Dua, sebetulnya wajar tadi bahwa dia marah ya, tapi segera untuk kompak dengan keluarga gitu. Bapak ibu harus kompak gitu. Karena kapan saling salah menyalahkan, apalagi di depan dia nih. Oh, pecandu tuh jangki langsung, siapa yang gua manipulasi nih? Jago otaknya. Ya, kalau misalnya dia lihat ibunya selalu belain gitu kan, pasti pecandu akan bilang emak gue ini. Emang gitu ya, Bu? Iya, kalau lagi aktif. Karena jadi dia mencari manipulasinya. Iya, orang aktif pakai kan dia nggak peduli. Ini ibu saya kan nggak peduli. Yang dia peduli dirinya untuk dapat drugsnya, untuk pada saat dia withdrawal atau putus zat atau orang bilang sako, gue harus dapat. Emang gitu, Bro? Hah? Gue cuma butuh air putih dari Sanken. Oke. Sejuk ya. Terus kaget aku tuh. Oke. Berarti kalau yang kedua kalau udah rehabilitasi. Udah kompak nih ya, nih kita kompak dulu nih. Misalnya bapaknya bilang, pokoknya kamu harus berobat. Ibu juga harus berobat gitu. Walaupun misalnya nggak setuju gitu ya. Oh, jangan berantem depan anak ini. Oh, pinter banget manipulasi. Nanti pas bapaknya pergi, dia deketin ibunya. Ibu, aku tuh begini karena ayah. Aku tuh begini. Oh, jadi dia tahu siapa kawan, siapa lawan, nyari sekutu gitu. Betul. Menyalahkan keadaan ya. Betul. Dan nanti goalnya selalu, ibu ada uang dulu nggak Bu? Aku mau tebus misalnya HP-ku karena kemarin begini. Kasih uang nggak tebus HP, tetap beli. Itu kalau yang udah direhabilitasi atau yang ketiga yang pasca. Kalau yang pasca gimana itu? Kalau pasca rehabilitasi, itu kan dia selama direhabilitasi kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan atau bahkan 1 tahun, kan sudah dapet tips dari abang-abang yang ngajarin ini, udah ngasih tools untuk kamu harus begini. Keluarga harus belajar, ya toolsnya yang sama gitu. Satu, ya tidak diberikan uang lebih dari misalnya 100.000, ya. Karena buat pecandu, uang di atas 100.000, bahkan sebenarnya cuma 50.000, 100.000, itu bisa bikin pencetus. Yang tadinya dia izin untuk beli makanan, pasti kasih katakan lebih dari 100, 300, itu yang langsung teringat memorinya adalah 300.000 gue dapet nih. Dapat apa? Gue bisa bokul. Takut nih. Bisa bokul. Bokul apa bokul? Ini. Bukan. Itu bokul gini kayak bawa barang. Bakul. Bu mau nanya Bu, kalau setelah pasca kan ini berkaitan dengan pasca, ada yang bilang salah satu metode paling efektif adalah tidak boleh lagi berteman ataupun nongkrong ataupun berhubungan bahkan sehurupan dengan teman-teman lamanya. Apa benar begitu? Iya betul. Orang bilang konsepnya namanya hijrah. Betul. Ya, pindah. Karena itu resiko tinggi. Karena sebetulnya pecandu nih udah pulih kan? Maksudnya udah rehabilitasi. Lihat temen yang biasa make, awalnya cuman biasa aja, lebih dari setengah jam kepengen lo make. Cuman lihat temennya yang biasa ngasih. Iya, udah ngiler aja langsung. Gitu ya. Iya. Itu namanya faktor pencetus. People, orang yang biasa sering pakai. Atau misalnya jalan nih, ya, misalnya dari satu tempat ke tempat, dia sempat jalan di gang yang dia biasa beli. Kayak stadium gitu Bu ya? Termasuk itu kah? Atau pokoknya di mana saja dia biasa beli. Itu jadi kepengen. Ya. Ini dihindarin. Iya. Tadi belum dijawab. Kalau seberapa penting peran agama tadi itu. Iya, karena gini, aku mau masuk dulu bahwa kalau kata Nabi Muhammad itu kan agama seseorang besar gantungannya dengan agama circle-nya. Kalau ngumpul sama tukang sate, ya nggak dapat satenya, dapat bau perengusnya doang. Kumpul sama penjual minyak wangi, ikut wanginya. Itu bagi orang yang udah jadi korban. Jadi bisa men-trigger mereka. Tapi bagi orang yang solid, seharusnya kelompok-kelompok itu dikumpulin agar kita bisa mewarnainya. Pantes ada yang solid. Terus kalau ini sulit. Kalau sering-sering baca dalam dunia narkoba kan ada disebut juga koas, namanya korban asap ada. Tidak pakai tidak apa gitu. Ya baca ada di internet, ada kan Bu ya? Bisa. Jadi kayak pecandu pasif. Ada makanya punya handphone itu dipakai buat pasif gitu kan. Iya gitu Bu. Ini kan asap kan. Iya. Nah itu kalau yang tadi Bu, agama tuh penting nggak? Oh sangat. Tadi gini, variasinya gini. Misalnya ada seorang pecandu dari kecil, apapun agamanya ya, orang tuanya. Saya kira Islam doang.
Karena yang kita bantu kan dari apapun ya. Berarti Ibu punya klien yang juga non muslim. Iya, iya, karena kan kita harus bantu semuanya karena ini kan masalah internasional, masalah dunia, masalah Indonesia. Iya, jadi misalnya siapapun waktu kecil misalnya orang tuanya berikan tentang Tuhan begini, terus kan harus ibadah begini, itu pengaruh banget nanti. Iya, misalnya dari kecil, dari bayi sampai mungkin dia baru pertama pakainya umur 15 tahun. 15 tahun pembinaan itu kan informasinya terekam di otak. Ya, terekam di otak sebagai tools untuk hidup di dunia kan gitu. Nah, 15 tahun misalnya baru terpapar atau dikasih pakai sama temen kah atau kenal bandar, ya kan? Maka pelajaran-pelajaran itu tetap ada di otak, tapi tercover dengan pengalaman baru di dunia adiksi itu gitu. Tapi dia udah ada bekal istilahnya. Iya. Itu lebih gampang dibanding misalnya ada anak yang nggak pernah diajarin, kalau misalnya dia muslim nggak pernah diajarin sholat, nggak pernah ada penjelasan tentang Allah itu maha melihat, begini begitu. Sholat bor, sholat lu. Oh ini lagi nih, bukan jadi sekutu malah jadi lawan. Iya, itu lebih susah. Iya, misalnya kan, makanya kalau nanti pas lagi konseling gitu, kita tanya, lo kecil pernah gereja misalnya gitu, jarang dok, misalnya gitu ya, lo kecil diajarin apa, sholat, misalnya gitu kan, enggak dok, diajarin nih, enggak dok, oh udah tahu nih, wah ini lebih lama nih, akan lebih sulit, nih, karena basicnya nggak ada. Nggak ada basic. Basicnya nggak ada. Gitu. Tapi kan itu kalau ke anak-anak, Bu, kalau misalkan ini Bu, dalam efeknya ke rumah tangga, pernah nggak Bu Aisyah mengalami kasus atau mendapat kasus yang gara-gara pemakai narkoba jadi rumah tangganya hancur berantakan gitu? Itu selalu. Itu satu kesatuan ya Bu. Teman saya aja gak narkoba ada berantakan Bu. Wah. Siapa sih? Itu kan narkoba ya? Itu kan narkoba ya? Itu saya juga suka nontonin di mana? TikTok, di TikTok sama di Instagram, sering banget FYP saya itu ada Dokter Aisyah Dahlan. Iya gitu ya. Masya Allah. Tapi kayaknya agak beda. Karena yang sering saya tonton itu konten-konten tentang rumah tangga biasanya. Iya. Ibu tuh biasanya ngejelasin tentang parenting, rumah tangga. Iya, bermulanya sebetulnya dari kekacauan narkoba ini, penyimpangan-penyimpangan. Baru ke married life. Kita riset kan. Oh, ini ada faktor yang harus dibetulin nih. Itu yang saya suka nih. Dibetulin. Oh, ternyata pola pengasuhan. Terus inti dari pola pengasuhan adalah kemesraan suami istri, gitu. Suami istri kenapa sering bertengkar? Karena banyak perbedaan kan gitu. Iya, Bu, iya, betul. Kan? Nah. Iya, bukan ngomong harus saya respon. Iya, Bu, betul. Iya, tapi kok pas banget gitu loh. Gitu, ada 3 orang mana. Iya, Bu, lanjut lagi Pak. Ya beda kan? Iya. Dari beda semua udah jelas lah kita beda budaya, beda suku, itu udah jelas ya. Tapi waktu itu saya pribadi ya, karena ngerasakan juga itu tadi benar. Walaupun nggak kena narkoba kan kita sering banyak berantem sama suami kan? Banget. Banget. Wah, saya mah beda volume AC aja debat. Sorry, cannot relate ya. Nggak relate ya? Fine, baby. Nggak ada soal lawan berantem. Nah, dari perbedaan itu baru saya rasa, oh ada yang sangat dasar. Ternyata perbedaan otak pria dan wanita. Gitu. Itu yang tadi saya sempat googling. Katanya otak laki-laki dan perempuan beda. Katanya perempuan tuh lebih banyak bertutur kata, berapa ribu kata dibanding pria. Iya, betul. Kalau saya kok kebalik ya? Enggak, ini the truth. Kebaliknya apa nih? Kebalik gini, kalau bini saya, Umi ya, lebih suka kalau misalnya kita ada masalah nih Umi ya, misalnya udah diem aja dulu, besok kita kelarin. Kalau saya nggak bisa. Masalah hari ini, kelarin hari ini, lu jangan diem. Gue yang kepikiran. Kayaknya Anda bukan cuma masalah ini kelar hari ini deh. Apa itu? Masalah hari ini upload hari ini. Enggak. Dia sering soalnya Ibu. Betul nih, makanya saya mau debat jadi juga sih. Dia sering juga kontennya tuh saya nggak tahu ya beneran apa enggak. Cuma Ona tuh debat sama istrinya di media sosial karena dianggap Ona tuh begini dan begitulah. Hanya istrinya tuh di media sosial dia share. Nah, terlalu detail Bapak ini ngikutin. Iya, ke detail begitu. Saya sama Onan kan keren. Iya, cuman itu nggak usah. Cuman gini, kayaknya Umi tuh perasaan gini loh. Kalau cewek ya udah,
Kalau cowok begini, kalau saya kebalik. Kalau ada masalah, ya udah kelarin dong. Jangan saling tetap cowok kok. Ya, I know. Iya, jadi I know. Ya. Tetap cowok. Enggak kebalik Umi ya. Mana suami mana istri kayaknya kebalik deh kalau dia. Enggak, tapi gue saya deh. Enggak adalah hubungan saya justru lebih banyak ngomong. Kalau ada masalah jangan saling treatment yang diem. Ya udah diem dulu, besok aja nggak bisa. Hari kelarin. Tapi menurut Umi itu salah. Gini, bukan salah. Umi salah. Jangan marah. Kan judulnya nanya diskusi. Kalau begini. Kalau yang tadi, misalnya Bang Onat atau Bro Onat maunya hari itu selesai, itu bukan laki perempuan, itu watak. Oke. Ya, Bang Onat kan wataknya selalu mau perfect. Yes. Hasrat sempurna. Yes. Dan detail. Gitu kan? Jangan dihindari kalau ada masalah, obrolin dong. Iya. Besok aja deh. Enggak mood nih. Gitu. Iya, karena itu tadi mau segera. Jadi perpaduan antara otak laki-laki yang selalu mau real, yang bisa dianalisa, ditambah Bang Onet memang tipe pemikir, tipe yang analitik. Makanya harus selesaikan sekarang juga gitu. Dan ditunda-tunda karena kita kepikiran dianya biasa aja. Iya, karena takut kepikiran gitu. Karena kalau nggak dibahas pasti kepikiran kan? Kepikiran, tapi dianya biasa ya. Iya. Dia mikir ngapain sih dibahas, kan lagi emosi, besok aja. Dan nah biasanya tipe pemikir bisa kebalik ya. Yang istri pemikir atau yang suami pemikir dapat pasangan tipe yang spontan. Beda program, beda YouTube channel. Padahal saya udah prediksi bakal ngomong gitu. Jaya langsung gitu. Ampun, banyak banget pancingan-pancingan dadakan nih. Tapi bentar, Boy. Ada belajar background ilmu psikologi juga? Betul. Kan harus ya, kan karena ngurusin narkoba. Jadi bukan hanya masalah sakau atau apanya, harus. Jadi kalau misalnya kita ada pasien udah langsung tahu nih, ini watak aslinya begini, karena pakai narkoba dia begini. Maka harus dibalikan lagi untuk watak asli gitu. Makanya tadi secara mungkin udah 20 atau 30 menit kita ngobrol, Bu Aisyah sudah tahu wataknya dia seperti apa. Iya kan tadi makanya. Iya, betul. Overthinking, pemikir gitu-gitu. Makanya selalu beresin sekarang. Nah, cuman uniknya ya Bro Onat juga kalau nanti dibahas, mungkin istri agak males karena Bro Onat selalu yang mau detil. Oh, nggak boleh. Bukan nggak boleh, karena wataknya Bro Onat maunya detil. Biasa orang detil dapat pasangan yang mau yang udahlah gitu. Oh, kebalikannya. Yang simple. Coba kalau Boris gimana masalahnya? Iya. Dan gue taunya kalau orang detil itu kan kotor ya. Dekil. Oh gitu. Pasti selalu kebalikan ya. Iya, itu soulmate. Itu soulmate. Belahan jiwa. Ustadz dong. Soulmate. Bu, banyak yang bilang kalau pasangan itu kalau segala-galanya cocok barengan, sevisi, semisi gitu. Ya, kalau visi misi itu kan beda. Visi misi itu kan prinsip. Iya. Tetapi watak itu selalu dia punya opposite. Opposite. Untuk saling melengkapi. Kalau misalnya kita diajarkan bahwa perempuan dan laki-laki itu setara, tapi berbeda. Ya, betul. Nah, perubahan perempuan itu kan cenderung lebih banyak ya, karena kalau dia hamil, sebulan sekali aja ada PMS, ada haid, kemudian ada baby blues lah, kemudian menyusui dan lain sebagainya. Nah, gimana seharusnya laki-laki menghandle itu semua? Iya, sebetulnya kan laki-laki untuk bisa tahu persis itu juga susah ya, karena tidak seperti itu perangkatnya, ya. Hanya bisa berempati saja. Oh, kalau lagi mau mens ada 2 hari itu, ya, atau mens hari pertama sampai hari kelima, ya, jadi 7 hari perempuan itu sangat sensitif kan gitu, ya. Kenapa? Karena hormonnya menurun, hormon senang, hormon tenang perempuan menurun, ya. Tapi nggak bisa ngerasain seperti si perempuan itu gitu. Karena nggak ngalamin. Nah, saya biasanya supaya tidak terjadi konflik berkepanjangan, bikin pengumuman sama suami. Maksudnya gimana tuh? Iya, kayaknya aku mau mens nih. Oh gitu. Suami langsung sakit kepala, aduh. Gitu. Oh, jadi komunikasi dan itu penting. Iya, harus bilang. Kenapa? Karena suami saya tahu bahwa saya termasuk istri yang cepat ketawa, senang bercanda, cepat senyum. Tapi kalau sudah mau mens, kayak memukul orang. Cranky lah gitu ya. Iya, dan dia harus diingatkan bahwa saya cepat marah sama kamu tuh bukan aslinya saya loh.
ini kondisi saya sedang turun semua hormonnya. Gitu ya. Jadi dia ngerti gitu. Jadi misalkan kayak Onat, misalkan musisi manggung luar kota, YouTuber apa, ketika daripada berantem di rumah, mending bikin pengumuman, aku capek habis kerja. Ya. Jadi bikin announcement gitu kali ya. Betul. Nice, thank you man. Betul banget. Asik. Itu salah satu tadi ada trik pengumuman ya, mungkin ya. Disclaimer. Tapi Bu, tadi belum ada yang satu hal yang belum selesai. Tapi kan kita nggak bisa ya Bu, perempuan diturutin terus, dalam keadaan dia yang PMS, kemudian dia bikin begini dan begitu, kita harus tetap sabar aja, kan itu tidak edukatif juga ke dia. Nah seharusnya si perempuannya ini gimana kalau dia berada dalam kondisi-kondisi yang tidak sebetulnya ideal? Bukan harus diikutin maunya, bukan. Paling nggak ngerti bahwa oh ya istri saya yang biasanya cepet senyum ini jadi cepet manyun gitu. Oh ya. Iya, jadi nggak ditegur lagi kan? Kamu kenapa manyun? Nggak suka tuh. Udah declare duluan. Udah declare duluan. Jadi kita lihat istri manyun ya sudah oke, lagi PMS. Berarti range memakluminya lebih gede lagi. Iya, dan tidak usah diverbalkan. Perempuan begitu kan langsung ngamuk. Oh iya. Iya. Tapi misalnya dia pada saat PMS misalnya meminta mobil, dia jangan diikutin. Lebih ke boncos sih. Kalau minta mobil sih kayaknya saya juga walaupun nggak belajar ke Ibu Aisyah nggak saya turutin sih. Iya benar itu gitu. Tapi bahwa si istri yang biasanya nggak menggerutu gitu ya, tiba-tiba menggerutu apa gitu ya. Atau gampangnya gini deh, suami saya kan senang banget bercanda, katanya saya hidungnya gede gitu kan. Oh gitu. Kalau lagi mens itu dibilangin hidung gede, ngamuk saya. Belum ketemu saya aja juga. Hidup saya lebih gede. Berarti Bu Aisyah dengan Habib ini ada sama-sama hidung gede gitu. Ada. Apa ada lagi sama nama? Sama nama. Iya, saya Aisyah Dahlan Hussein. Hussein itu kakek saya. Oh, Hussein. Sama-sama Hussein. Ada lagi kesamaan lainnya? Ada kesamaan lain. Apa? Nah, kita itu kan sama-sama dakwah. Jadi kalau saya dakwah tentang ideologi agama, kalau Ibu Aisyah kan psikologi dakwahnya. Jadi karena sama-sama dakwah itu kan sering juga keluar kota. Sering keluar kota. Iya. Kita keluar kota. Jadi biasanya kalau gua ke bandara nih, kan gua mau terbang ke satu kota dan kota lainnya, gua itu biasanya lewat Halim. Halim 9 bulan. Oh, itu Hamil. Itu punya Abdel Lahrian. Mohon maaf nih. Jadi Halim Perdana Kusuma. Itu biasanya karena dekat, gua kan rumah gua di Condet. Oh iya. Itu naik motor. Oh, kesananya. Makanya gua sering kali Minggu pagi di depan gereja. Kenapa? Ya biasa kan gua bawa ransel gitu. Kan mau ke luar kota. Mau ke luar kota. Iya. Emang ada apa di depan gereja? Di depan gereja itu tempat parkir gua biasanya. Tapi bawa ransel hitam. Bawa ransel hitam karena isinya kan pakaian-pakaian. Mau keluar kota. Nah, kalau lagi perjalanan tuh ke SPBU. parkiran Halim, itu kalau habis bensin gue langsung ke SPBU Pertamina. Deket. SPBU Pertamina kan udah di mana-mana. Iya sih, iya. Tapi ngomongin Pertamina, Bib, lu udah pernah coba pakai aplikasi My Pertamina belum? Karena promonya tuh the best banget. Nget. Tuh ngetnya banyak dia tuh. Ya elah. Is the best of the best. Is the best. Ya elah mah kalau itu Manat ya, gue juga udah tahu. Itu kan udah populer. Pokoknya setiap lu ke SPBU Pertamina, pastiin lu transaksi pakai aplikasi My Pertamina. Kenapa Bib emang? Karena nanti lu bisa dapet yang namanya promo istimewa. Itu semua cuma dari Pertamina. Bahkan nih di HP gua, aplikasinya itu cuma aplikasi Al-Quran, hadis, sama My Pertamina. Gila banget. Gua top. Gila. Instagram, TikTok seandainya bukan untuk kebutuhan dakwah, gua hapus. Iya, ini karena ada kebutuhan dakwah aja. Jadi aplikasi cuma ada apa tadi? Ada aplikasi Quran, kemudian gua ada aplikasi untuk hadis-hadis, sama My Pertamina. Emang cuma Pertamina yang bisa begitu ya, Bib? Betul. I love it. Yes. You love it, I love it. Pertamina tuh. Iya. Udah download kan, Bor? Udah download dong? My Pertamina udah dong? Udah ada lah My Pertamina mah. Saya isi terus kok itu mah. Ada pom bensin juga nggak kayak yang lain-lain. Tapi Bu, mohon maaf nih, mau nanya Bu, kan kadang-kadang suka ada banyak yang bilang, ini dari luar sana Bu ya, perempuan itu kan
pengen didengar gitu. Tapi bagaimana jika mempunyai suami yang bukan pendengar yang baik gitu? Iya, itu betul banget. Jadi gini, kan kaitannya tadi Bro Onat tanya kan tentang jumlah kata-kata. Jadi penelitian tentang otak, kan otak itu kan terbagi dua nih, ada belahan kiri, belahan kanan. Ada penelitian di tahun 99 di Institut Psikiatri London, ternyata lokasi bahasa dan bicara pada male, pada laki-laki itu di otak kiri yang belakang. Nah, kiri. Sini. Nah, ya. Bentar. Apa? Nggak ada ya? Ini kiri. Nggak ada. Di dalamnya. Dalam otak kiri. Dua kecil aja di sini. Kosong. Ya kok kosong. Makanya. Yang laki-laki kiri belakang. Perempuan kiri belakang dan kanan belakang sedikit. Oke. Nah itu yang membuat tadi Bro Onat bilang ya sempat lihat FYP itu ya tadi ya. Jadi dihitung-hitung nih antara kata, vokal sama body language laki-laki itu antara 5.000 sampai 9.000, tapi rata-rata 7.000 per hari itu. Iya per hari komunikasinya. Itu gabung kata, vokal dan gerakan tubuh. Oke. Sementara itu kalau perempuan 20.000 kata per hari. Wih, hampir 3 kali lipat. Iya. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang 16.000, yang lebih. Wah, pendiamnya aja masih 16.000 ya. Yang ekstrim 24.000 gitu. Nah, tadi kalau misalnya Bro Onat cerita, kenapa ya aku yang banyak ngomong? Sebenarnya gini, Bro Onat tetap mungkin yang kategori yang 9.000 mungkin ya. Nah, dan tipe Bro Onat memang ini basicnya beliau ini seneng banget cerita sama istri. Iya, bacot emang Bu. Ya kan dia banyak bacot, kan dia penyanyi. Betul. Banyak bacot. Dia seneng banget, percaya banget sama istri, jadi pengen banget cerita. Kamu kayak salah ya, harusnya nggak usah cerita kali ya gitu. Pasti nggak ada otaknya ya? Enggak, sebetulnya. Enggak salah dong. Bener. Cuman tadi Bro Onat juga suka ngeyel kan, masalahnya karena tadi selalu mau detil. Kenapa gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang mungkin istri bukan tipe yang detil, beliau kan tipe yang mau cepat aja kan. Nah, udahlah besok aja kan gitu. Iya. Makanya saya kalau ketemu Onat Bu ya, pertanyaan saya itu selalu, Nat, udah baca buku berapa hari ini? Bukan udah makan. Soalnya perut kalau kosong ngasih tahu, kepala kalau kosong nggak ngasih tahu. Betul, benar. Iya. Tapi Ibu kan yang viral di media sosial itu kan katanya laki-laki tidak bercerita. Tapi kan. Nah, kalau sedang ada masalah kan, laki-laki kan dia senang merenung dulu sebentar untuk cari ininya kan, problem solvingnya. Nah pada saat itu nggak mau ditanya-tanya. Lu gitu Bor? Enggak, bahkan banyak hal-hal seperti itu terjadi. Makanya banyak yang suka bilang, ada kadang-kadang bapak-bapak itu lihat punya siapa ya, Dokter Tirta apa siapa gitu, bapak-bapak di depan rumah ngopi sendirian pagi-pagi bengong, atau cowok malam-malam pakai motor, berkendara mobil atau motor muter-muter nggak jelas. Mungkin itu salah satu bagian dari problem. Nonton TV aja kadang-kadang dia nggak fokus di isi acaranya, dia lagi mikirkan, dan itu nggak suka ditanya sama istrinya lagi ngapain sih, Mbok ya cerita sama aku kan istrimu, nggak suka. Saya pernah begitu dan salah. Ah, ternyata salah. Dan suami saya galak banget lagi, dia bilang apa? Diam. Perempuan kalau digituin, sakit hatinya 3 tahun. Ini semi curhat Bu ya? Kan gantian. Iya gantian, boleh. Itu mah beda. Mamah itu curhat. Oh, ibu. Aku yang curhat. Curhat. Supaya laki-laki ngerti. Tapi sebetulnya asal nggak usah ditanya-tanya. Suami akan cerita juga kok. Apakah besok, minggu depan, ya. Yang penting laki-laki mau cerita sama istrinya asal masalah yang dia pikirkan itu sudah ada alternatif solusi. Karena laki-laki selalu ingin dianggap memang kayak seorang pahlawan, mampu mencari solusi gitu. Jadi sebelum laki-laki mendapatkan alternatif solusi, dia nggak mau cerita dulu. Termasuk anak laki-laki. Termasuk anak laki-laki. Nah, tapi sementara kita perempuan yang 20.000 kata tadi, ya, itu ada penelitian tambahannya begini. Perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Aduh, ngigo Bu. 2.000-nya ngigo. Betul. Jadi pokoknya kuotanya harus keluar aja gitu ya. Benar. Makanya pada saat malam hari perempuan itu
dia senang banget sebetulnya bawah sadarnya, ih ada suami, dan berharap dia bisa ceritanya sama suami kan, bisa cerita ngalur ngidul. Dan uniknya perempuan kalau lagi curhat tuh nggak mau dikasih solusi, hanya ingin didengar. Karena waktu ngomong kita dapat solusi dari omongan itu. Tanpa sadar. Iya, cuman kan laki-laki otak solusi. Iya. Otak solusi, makanya kadang-kadang pas kita lagi curhat, suami-suami bilang harusnya kamu gini. Terus nanti kita bilang apa? Bukan gitu, Mas. Gue juga. Mungkin itu yang bikin gue sih baik-baik aja. Karena gue selalu mendengar istri gue ketika cerita. Karena kan gue pakai headset. Nggak denger dong berarti itu. Tapi paling dia nggak denger dong. Tapi memang gitu ya, laki-laki pengen tampak seperti pahlawan. Betul. Padahal pahlawan sejati itu justru sejak dini ada di perempuan kan. Karena perempuan tuh bukan hanya menyelamatkan orang tapi melahirkan manusia kan. Makanya kalau dalam Islam ibumu baru ayahmu. Karena perempuan tuh ya dia the real pahlawan. Begitu besar jasanya gitu ya. Begitu besar itu juga jasanya. karena otak perempuan. Jadi Allah itu bikin, ya baru ketahuan juga lah di abad 21. Jadi ada otak di bagian tengah yang menghubungkan antara otak kiri kanan. Sorry. Gue pengen. Kita mah ada nih. Kita ada nih. Minum nih. Mohon maaf banyak nih, kita seruput ya biar kedengar. Iya, harus ambil di santan lagi, Bro. Iya, aduh. Boleh ngasih gue. Sini, saya ambilin. Makasih. Saudara Anda nggak ngambilin nih, biar saya ngambilin deh. Kok nggak jair? Sorry. Ada aja gebrakannya sobat Katolikku ini. Gue bener kayak ada aja gebrakannya. Lah kosong. Bini makasih ya Bini. Iya nih, biar bagus. Aus banget nih. Ya ampun. Tadi jadi kepotong hari itu. Iya. Ya iyalah kepotong. Iya, jadi ada di otak tengah tuh, dia melengkung ya. Itu kalau pakai bahasa Latinnya corpus callosum. Corpus callosum. Ternyata perempuan lebih tebal. 30% dibanding laki-laki. Itu yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Multitasking. Emang ini tadi gunanya untuk apa, Bu? Untuk dia menghubungkan corpus callosum. Corpus callosum serat saraf yang menghubungkan otak kiri kanan sehingga tuh perempuan bisa ya tangannya dua tangannya begini, kakinya begini apa segala macam. Ibu saya begitu tuh. Iya, dan itu semua perempuan kan gitu ya. Nah, tapi laki-laki juga ya Allah kasih sesuatu yang ukurannya lebih lebar dari perempuan. Yaitu? Itu di sini di tengah segitiga dalam. Di dalam itu namanya hipotalamus. Lebarnya laki-laki 2,5 kali dari perempuan. Ya. Fungsi pertama yang paling penting karena perbedaan laki perempuan itu pusat menjaga keamanan. Jadi artinya laki-laki memang itu tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pelindung perempuan karena settingannya sudah dibikin gitu sama Allah. Lebih aware gitu untuk waspada untuk keamanan. Untuk keamanan. Apa saja. Makanya kenapa seorang suami selalu kepengen kalau istrinya pergi kasih tau gue. Ya. Dan kadang-kadang suka bawel juga suami kan sama siapa, di mana, untuk apa. Itu semata-mata bawah sadarnya karena ingin jaga keamanan gitu. Apakah itu berpengaruh juga, Bu, dengan ibu-ibu yang pakai motor sen kanan belok ke kiri? Nah iya, itu yang corpus callosum bukan hipotalamus. Oh, itu corpus callosum. Yang multitasking. Iya. Karena multitasking, tapi ada dampaknya otak kiri kanannya tersambung lebih tebal. Di detik-detik awal tuh kita kiri kanan suka bingung. Oh, saking terhubungnya. Iya, saking terhubungnya. Sampai kesen tuh ya, dia mau ke kiri ya. Oh, saya sering banget itu kalau bilang sama Mas itu, nggak bisa tuh. Mas, belok kanan Mas, tangannya ke kiri. Iya. Saya baru mau cerita itu. Itu ada di satu kota, tapi saya nggak mau nyebut kota dan sukunya ya. Saya pernah hidup selama 3 bulan di sana. Di mana? Itu rata-rata orangnya itu begitu. Dengan lu ngomong kayak begini, di runut nih, di podcast pasti ada lu cerita nih. Dia cari yang mana kotanya nih. Enggak. Belok kiri, tangannya padahal ke kanan. Dan biasanya yang benar itu yang tangannya. Itu karena kemampuan navigasinya itu lemah. Iya, karena pertemuan otak kiri kanannya terlalu tebal sarafnya. Terlalu connect. Iya. Kan kalau dia tebal kan kita kiri kanan bisa kerja. Tapi pada saat menyebutkan arah
Itu yang Kan harus kebalik-balik. satu-satu. Balik-balik. Berarti sama kayak ibu-ibu kalau lagi marah, salah, anaknya ada 4, dipanggil semuanya. Si ini, gitu maksudnya. Karena ibu kayak begitu, ibu-ibu. Saya juga begitu. Oh gitu, maaf Bu. Itu lebih ke ibu peta. saya, maaf Bu. Nggak ada maksud Bu, benar. Itu ibu saya, Queen Elizabeth, ibu saya kayak gitu Bu. Termasuk baca peta. Iya. Iya, 88% perempuan ya susah baca peta di awal-awal. Untuk kiri, kanan, utara, selatan, barat. Tapi Dora bisa baca peta. Berarti masuk yang 12%. Dora termasuk yang 12%. Iya, agak tomboy berarti. Agak tomboy. Saya termasuk yang 12% yang nggak bisa navigasi tuh. Saya tuh ini banget, navigasi tuh lemah banget. Jadi udah 10 kali ke satu titik tuh lupa jalannya. Ya karena Habib kan tipe yang mau cepat, spontan juga, tipe juga. Aduh, mulut gak bisa. Benar. Udah ngomong-ngomong Iya, jadi yang laki-laki kan sebetulnya kebalikannya, 88% jago baca peta, ada yang 12% bukan tidak jago baca peta, ya karena itu tadi dia selalu mau cepat, keburu-buru, makanya dia antara bilang kanan kiri keliru gitu. Perempuan tuh susah tuh kalau misalnya pernah ke Jogja nggak? Aku sering tanya alamat. Aku orang Jogja. Sering. Kan sering tuh orang Jogja bilang 100 meter ke utara, Betul. 3 Ini meter bukan kanan kiri ya. Ini perempuan paling susah. Perempuan lebih senang sebelah mananya kantor wali kota gitu. Untuk hal-hal seperti itu, perempuan pengen yang jelas, Bu. Tapi kalau untuk hal yang lain, kamu pikir aja sendiri gitu. Kita disuruh mikir, disuruh nebak-nebak, Bu. Itu perasaan. Itu perasaan. Benar. Nah, kalau itu tuh gimana, Bu, ngejelasinnya? Perempuan tuh kan kalau kita ajak makan, mau makan apa? Terserah. Mau minum apa? Terserah. Ke restoran mana? Terserah. Tapi giliran kita pilihin, kadang mereka juga, jangan, kalau itu tuh begini. Oh, jangan ke sini. Itu gimana ngejelasinnya? Itu biasanya ada watak, seorang watak, ada sekitar 60% lah, baik laki-laki perempuan yang wataknya ada hasrat damai. Damai, nggak mau konflik, gitu kan? Jadi nggak cuma perempuan, ada yang laki juga begitu. Misalnya diajak makan di satu tempat, mau makan apa, terserah gitu. Karena dia damai, dia nggak mau konflik, dia lebih baik dipilihkan gitu. Nah, itu 60% yang begitu. Tapi ada perempuan juga yang 10% yang dia yang hasrat mengatur. Dia yang ngatur. Pengen gitu. Dominan gitu ya? Iya, yang dominan. Saya pokoknya ini gitu. Ya. Nah, jadi pada saat istri saya banget yang mengatur. Enggak apa-apa tuh. Iya sih. Enggak apa-apa kan. Iya. Dominan ya. Iya. Itu otaknya karena memang genetiknya begitu. Betul. Padahal bukan nggak cinta kan. Iya. Se-insecure dia mau cepat. Bukan nggak sayang. Iya, dia nggak apa-apa, keluarin aja nah. Keluarin aja gitu kayak dominan deh. Kan kita laki-laki ya. Iya. Itu tadi karena hipotalamus kan. Ada kadang-kadang sering tersinggung kalau aku diatur-atur. Emang gue siapa? Gue kan suami lo. I love that. Yeah, I love that. Itu kenapa ya, Bu? Iya, cuman di sisi lain wataknya beronak, watak yang kalau mengambil keputusan lama. Karena kan saya kepikiran tuh kalau masalah makan, saya pasti makannya nisin. Wah, yes. Ya nggak sih, Bib? Kayak apa nih? Nisin. Kayak latah gitu. Kok nggak nisin? Ya kirain isin malu. Iya. Malu. Saya kan mungkin siapa juga banyak onat-onat di luar sana juga mungkin yang terbantu dengan penjelasan dari Bu Aisyah tadi. Ya, itu karena watak tadi. Ya, kalau biar netral aja tadi. Jadi kalau ini, Bu, saya kan ada seorang sarjana muslim itu Adham Asyarqawi itu menulis satu buku yang satu babnya itu tentang apa yang tidak diucapkan oleh perempuan. Betul. Dan akhirnya saya melihat kayaknya kalau perempuan itu butuh pengertian, kalau laki-laki itu butuh perhatian. Kalau laki-laki itu butuh perhatian, saya misalnya ya, Bu, contohnya 1 hari atau 2 hari aja istri saya gak ada, itu pusing 7 keliling. Ini celana di mana, baju di mana. Karena kita tuh ya nggak perhatian sama barang-barang kita. Bahkan sesuatu yang penting aja kita nggak perhatian. Semua tuh kayak SNK, motor, mobil, BPKB. Kenapa yang BPKB segala? Iya, uang. Yang naruh itu asli. Karena kalau kita yang naruh itu pasti berantakan, hilang dan lain sebagainya.
begitu nggak bahwa laki-laki itu butuh perhatian, perempuan itu butuh pengertian. Kadang bahkan nggak usah kata-kata, perempuan ingin dimengerti. Betul. Jadi gini, unik juga nih ya Allah menciptakan unik. Sudut pandang mata sebetulnya, perempuan nih kalau kita lihat ke depan, itu masih lebar, masih bisa kita lihat. Bang Oret masih bisa aku lihat, ya TV ini masih bisa aku lihat, teman-teman di sini masih bisa aku lihat. Laki-laki tuh kayak terowongan matanya. Itu karena retina matanya ada sel yang namanya kerucut, laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Maka tadi yang Habib bilang, kadang-kadang kita nggak tahu di mana ditaruh, karena laki-laki tuh lihatnya ke depan doang gitu. Makanya terjadi fenomena kalau cari kunci, dia nyarinya ke depan, padahal tuh ada di samping. Remote TV Bu hilang terus, tapi ketemu terus Bu. Remote AC. Yang ketemu istri kan? Istri. Sambil ngomel, itu di situ aja masa nggak kelihatan gitu. Makanya cari pakai mata. Iya, jangan pakai tangan. Iya. Makanya kita kalau pulang rumah tuh selalu nanya, Bu ini di mana? Bu itu di mana? Bu sendal di mana? Bu baju di mana? Sekalinya nanya ke ayah, ibu di mana? Karena kita tuh emang ke supaya nyari ibu. Iya. Iya. Padahal tidak ke sana loh. Monyet. Iya. Ibu, kalau soal pembelajaran itu kan biasanya yang dituntut untuk belajar itu sering hanya istri. Kamu makanya dong belajar. Bahkan istri itu, dari sebelum nikah itu udah posisinya sebagai istri. Belajar masak, belajar nyuci, belajar ini, belajar itu. Nah, kalau suami cenderungnya udah ya ongoing lah, jalan aja gitu. Ya jalannya aja lah, suami kan sering bilang gitu, jalannya aja. Nah, idealnya seperti apa sebenarnya, Bu? Karena seringkali ketika perempuan beneran mau belajar ke kampus gitu, jangan, kamu di rumah aja gitu. Itu mah takut ditinggalin suaminya tuh. Iya, itu dia sebenarnya. Tapi kalau ideal sih dua-duanya belajar ya, karena semuanya kan ada program pembelajaran di otak kan, program tarbiyah kan. Tapi memang perempuan itu kalau dari neuroscience, program tarbiyahnya atau senang belajarnya lebih lebar dibanding laki-laki. Emang begitu di otak sebelah kiri, ya. Nah. Kemudian yang unik adalah temuan tentang vibrasi gelombang energi yang membawa perasaan, ya kan? Nah, perempuan itu vibrasi perasaannya lebih kenceng dari laki-laki. Ini nih gelombangnya. Nah, jadi kenapa perempuan harus dia sebisanya lebih sering belajar supaya perasaannya lebih tenang? Makanya ada satu quotes-nya itu dalam penelitian, kalau istri tenang, suami ikut tenang, ya, anak 3 kali tenang, gitu. Kalau istri senang, suami ikut senang, anak 3 kali senang. Tapi kalau istrinya ya marah, suami ikut marah tuh ke pengaruh, dan anak 3 kali marah, gitu. Makanya disitulah kita perempuan ini yang harus lebih banyak belajar setiap hari. Saya juga gitu, kalau udah nggak belajar tuh, pokoknya udah feeling tuh udah nggak enak, dan itu satu rumah bisa nggak enak gitu. Jadi ini pengaruh vibrasi perasaan. Itu kalau misalnya di foto, pakai foto aura itu perempuan ini kenceng sekali. Perasaannya kan main di sudur ya, di dada itu. Kenceng banget. Jadi semuanya kena marah bisa-bisa kalau dia lagi marah kan. Itulah kenapa kalau ibu-ibu kalau anak pertama yang kena marah, sampai anak kelima kena marah juga. Ya kan gitu ya. Jadi, itu yang bikin kalau ibu-ibu marah, serumah takut tuh. Kalau ibunya udah marah. Dia mempengaruhi sih vibrasi perasaannya. Karena besar dia punya vibrasinya. Nah, untuk itu hikmahnya kenapa udahlah kalau bapak-bapak nggak mau belajar, yang penting perempuan belajar. Iya, supaya tenang di rumah itu. Iya, karena kan gitu. Kalau udah dimarahin gitu saya, ini pasti bentar lagi nyampe ke saya nih. Oke, penonton siap. 3, 2, 1. Si Boris juga udah ke saya, udah begitu. Itu yang bikin broken home itu tidak selalu identik dengan perceraian, Bu ya. Kadang memang nggak cerai, tapi kalau suasana rumahnya penuh dengan amarah, ya broken home juga anaknya kan. Keluarganya utuh tapi gaduh. Iya, utuh tapi gaduh. Utuh tapi gaduh. Iya kan? Nggak bagus dong. Kok bagus tuh? Utuh tapi gaduh. Oh, rimanya bagus. Rimanya yang lengkap. Ananda Onadio. When we feel like home, but it's like hell. Apa tuh maksudnya, kayak lu di rumah tapi kayak itu perasaannya kayak di neraka gitu, nggak nyaman gitu ya. Padahal seharusnya
ibu itu kan kalau dalam Islam Madrasatul Ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Makanya dia harus terdidik. Itulah makanya 20.000 kata itu. Perempuan dikasih 20.000 kata supaya jadi Madrasatul Ula tadi. Iya, mendidik anak-anaknya. Dan semangatlah buat ibu-ibu yang di luar sana, jangan pernah putus asa, semangat banget. Betul. Nah, kalau pada akhirnya kan sering juga pandangan-pandangan rumah tangga ini bilang, ya udahlah, istri itu kalau pengen keluarganya baik-baik aja, nurut aja sama suami. Nah, kalau tentang itu gimana, Bu? Nurut itu gini ya, laki-laki ternyata tidak suka ditegur istri di depan orang karena si hipotalamus tadi, yang lebarnya 2,5 kali lipat, gitu. Jadi sebetulnya bukan laki-laki istrinya nurut, itu sebetulnya intinya. Jangan tegur saya depan orang lain, even itu anak dan anak itu masih bayi. Itu langsung hipotalamusnya kayaknya ya tersinggung banget gitu. Jadi, nah yang dimaksudnya itu sebetulnya. Walaupun itu kebenaran. Ya? Walaupun kata Imam Syafi'i, kalau negur orang lain di depan orang lain itu bukan nasihat, itu penghinaan. Kalau mau nasihatin orang itu di kesunyian, di saat berduaan, agar orangnya juga nggak apalagi laki-laki. Bukan hanya suami, anak laki juga begitu. Anak laki. Mulai pokoknya laki-laki muda, remaja, ya dewasa, tua. Dia begitu gitu. Ya, jadi makanya kalau kadang-kadang kan punya anak laki, saya punya anak laki 4. Laki 4, 1 perempuan. Saya juga dulu salah, sering marahin kakaknya di hadapan adiknya, sering marahin adiknya depan kakaknya. Tambah kacau, tambah kacau. Baru tahu tahun 2006 bahwa oh gitu ya. Makanya kalau mau nasihatin anak laki panggil gitu. Kalau mau nasihatin anak perempuan, Bu? Anak perempuan asik. Asik anak perempuan. Anak perempuan gampang dinasehati itu ya, satu ya untuk ambil hatinya dia. Pas anak perempuan ngobrol nih harus lihat mukanya. Gitu. Ditatap gitu ya? Iya, lihat mata, lihat muka gitu. Kenapa hipnotis enggak? Biasanya kan tatap mata saya. Bukan. Iya. Langsung gini ya. Ini tatap matanya kalau anak perempuan ya? Iya, mata atau muka. Karena ini putih-putih mata kita nih, sklera mata perempuan tuh lebih lebar dibanding laki-laki gitu. Kalau soal persekutuan, Bu, biasanya kan cenderungnya ya fenomena yang kita lihat ya. Anak laki itu bersekutu dengan ibunya. Anak perempuan bersekutu dengan ayahnya. Bahkan kata istri saya nih, cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Dan cinta pertama anak laki-laki itu adalah ibunya. Nah itu bisa ada reasonnya nggak, Bu? Ilmiah nggak hal-hal begitu? Itu bisa dibahas dari yang hipotalamus tadi. Anak laki kan, misalnya anak kita ada anak laki, anak perempuan. Hipotalamusnya anak laki kan lebih lebar daripada saudara perempuannya. Dan selalu mau menjaga keamanan. Dan uniknya ya ini kan fitrah ya. Anak laki juga walaupun belum belajar tentang otak ini, otak hipotalamus, dia bawah sadarnya merasa bahwa bapaknya juga punya hipotalamus, ngapain gua jaga? Maka saya harus jaga ibuku. Sang ayah merasa anak lakinya udah jaga ibu gitu, udah termasuk aman gitu. Dan kalau memang keluarga itu ada anak perempuan, ya otomatis si bapak jagain anak perempuannya karena dia lihat ya ibunya sudah dijaga oleh anak lakinya gitu. Dan buat perempuan karena fitrah juga ya, kita hipotalamusnya nggak ada setengahnya dari laki, jadi kecil. Ya makanya selalu anak perempuan mencari sosok laki-laki di keluarga itu untuk jagain aku dong gitu. Kayak gitu jadinya. Pasti cinta pertamanya anak laki-laki ke ibunya. Kalau perempuan itu ke bapaknya. Karena ingin jaga tadi. Kalau The Massive, cinta ini membunuhku. Itu yang menyebabkan mungkin kalau dalam Islam ya, perempuan itu kalau keluar rumah maka dia harus ada mahramnya. Tapi ulama-ulama kontemporer itu menyebutkan yang penting adalah aman dan terhindar dari fitnah. Karena Nabi bilangnya kalau keluar 1 hari, di riwayat lain 3 hari, berarti maksudnya intinya ada yang penting ada yang jagain. Apalagi sekarang penjagaan kan udah banyak ya, mudah ya semuanya bisa melalui media sosial. Nah ini terakhir nih Ibu Aisyah. Jadi soal gimana sih idealnya seorang itu dalam mencari jodohnya?
atau hubungan suami istri biar kita klop gitu. Iya, langgeng dan bahagia. Jangan sampai cuman banyak nih, saya punya teman-teman tuh. Dia langgeng. Siapa nih? Ya ada lah. Langgeng tapi kayak terpaksa, Bu. Berarti bukan gua nih. Ya, terus. Bukan. Aman gua, bukan masuk kategori ini gua. Jadi Bukan gua berarti nih. Kayak yang beda, yang beda. Cerai, Bu, katanya. Yang penting kita mah gak cerai gitu. Padahal dalam Islam perceraian diperbolehkan kalau memang nggak akan cerai tapi marah-marahan ya. Iya. Jadi nggak gaduh tadi. Iya. Nah, dalam memilih jodoh nih, Bu. Iya. Itu idealnya sih apa sih yang harus menjadi ini nggak boleh diganggu gugat nih kalau yang ini. SOP-nya mungkin ya. Ini belum jadi jodoh nih, baru memilih. Atau sudah berjodoh? Memilih dulu. Kalau memilih jodoh itu seperti apa? Apa kita harus gua karakternya begini, harus begini? Enggak. Jadi gini, kan orang belum tentu belajar watak kan, belum tentu belajar karakter kan. Iya. Tapi uniknya nih, setelah diteliti neuroscience, pada saat seseorang tuh berdoa, ya Allah, saya mohon ya Allah, temukan jodohku ya Allah, dengan bersyarat macam-macam ya. Ya seiman, sekufu misalnya gitu ya. Ya. Program watak di otak ini nyala. Dan kemudian dia tervibrasi, ini ada gelombang dan akan mencari opposite-nya. Oh, lebih tertarik dengan yang opposite gitu. Kayak Bluetooth gitu, Bu ya. Betul. Kalau diaktifin nyala dia. Nyari sendiri dia. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita nggak belajar tentang watak, ada orang misalnya tipe yang perempuannya nih, tipe yang detil, yang rapi gitu kan ya. Sebetulnya dia punya opposite adalah akan mendapat pasangan laki-laki yang tipenya cenderung berantakan gitu kan, happy gitu kan. Tapi dia mengambil standar dirinya. Maka sebetulnya sudah datang itu tarikan jodohnya karena sudah minta. Iya. Cuman karena dia itu tadi standarnya merasa yang harus kayak gue. Maka lewat lagi tuh orang nggak jadi. Iya, seperti itu sering terjadinya gitu. Nah. Kalau ini bukan kalau di tradisi Arab atau tradisi pesantren itu biasanya nikahnya itu dengan orang-orang terdekat. Ya. Dengan sepupu, itu supaya nggak hilang dia punya nasab ya. Biasanya untuk menjaga nasab, kemudian untuk memastikan orang yang udah jelas nih baik nih, gue tahu dari kecilnya lebih kenal. Tapi ini nggak, Bu? Apa ada tantangannya nggak? Karena mungkin udah ya tiap hari gue ketemu dia, nggak bisa gue mencintai dia sebagai suami istri gitu. Bisanya cuma sebagai saudara. Betul. Itu ada bisa jadi tambahan data ya. Bahwa sebetulnya gue tertarik, tapi kok waktu kecilnya misalnya ya, bapaknya begini, itu tambahan data ya. Tapi yang lebih spesifik dan fakta itu begini, pada saat misalnya ya kita ta'aruf misalnya ya, dipilihkan jodoh gitu. Kan biasanya teman-teman atau orang tua ya, nih ada nih, kamu mau nggak nih ada 2 foto nih misalnya. Yang aneh itu riset juga ya, kita memilih orang yang itu opposite watak, yang berbeda. Walaupun mungkin lebih ganteng yang sama watak nih, tapi kok bisa ditarik ke situ? Nggak yang ini aja, gitu. Jadi cenderung mencari sesuatu yang nggak ada pada dirinya. Iya, karena vibrasi magnet di sini tuh Allah. Itu pentingnya doa itu tuh. Ya Allah, begini, oh nyala aja, cari dapat gitu. Berarti kalau orang bilang jodoh adalah cerminan diri, itu justru sebaliknya kan, bukan opposite, Ibu. Kan watak yang maksud cerminan diri itu kan bisa pada akhlak, pada prinsip hidupnya gitu. Kalau watak memang dia soulmate-nya atau belahan jiwanya harus yang berbeda. Mitra terbaik adalah mitra yang terbalik. Oh, mitra terbaik adalah mitra yang terbalik. Wah, rimanya bagus. Ya, untuk dia perjalanan kehidupan yang panjang gitu. Supaya saling ngisi gitu kan. Ya, kalau misalnya nih di satu rumah istrinya yang pemikir, banyak mikirnya, suaminya juga pemikir, banyak mikirnya. Siapa yang action? Oke. Malah kemana-mana ya. Ada cinta ini, kadang-kadang tak ada. Logika. Lagi rame. Iya. Bridging aja. Bridging. Hari ini banyak banget ilmu Iya dong, banyak sekali. Alhamdulillah. Cuman ini hati udah
alhamdulillah penuh di bulan Ramadan. Otak juga udah penuh. Sekarang tinggal perut nih. Soalnya saya sengaja nih hari ini pengen makan assorted biskuit nisin. Sampai bajunya saya samain nih karena saking. Bagi dong nih. Iya, aku bagi-bagi. Tapi terima kasih juga buat Ibu Aisyah Iya, sudah datang ke sini. Makasih, terima kasih. Udah mau meluangkan waktu berjumpa dengan kami. Setidak-tidaknya. Ini deh. Terima kasih. Ini rasa apa nih? Rasa yang dulu pernah ada. Bukan. Rasa yang belum pernah ada. Semoga Ibu Aisyah tinggal kapok main ke sini, Bu ya. Terima kasih banyak loh. Terima kasih. Masya Allah. Mudah-mudahan tayangannya bisa berguna untuk semua yang menonton juga di sini, Bu ya. Amin. Ini kan rumah saya. Betul. Emang loh ini di syuting ya dari tadi? Oh iya, emang aku tidak tahu. Kita ngobrol-ngobrol aja. Iya. Nanti Pak, CCTV-nya saya bocorin di Close the Door. Boleh, terima kasih. Terima kasih Umi. Udah mau bertamu kemarin, terima kasih. Yes. Salam ya buat istri. Terima kasih Umi. Thank you.